Malam yang begitu indah, kita salawat memuji menjunjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh satu salawat yang kita baca sangat bermanfaat kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amalan yang paling istimewa. Bahkan para ulama di dalam zaman akhir seperti ini, mereka berwasiat untuk memperbanyak dua hal ini, yaitu salawat dan istighfar. Istighfar di manzilatil husli, wassalah ala nabi di manzilatil tib. Kata mereka para ulama, istighfar itu kedudukannya seperti orang yang mandi. Jangan lupa setiap hari kita minta ampun sama Allah, tobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hakikatnya manusia, pasti berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukannya seperti minyak wangi. Kalau kita kepingin wangi, kepingin di hadapan orang itu terlihat istimewa, maka jangan lupa kita memakai minyak wangi. Kalau orang pakai minyak wangi, insya Allah yang dekat tambah senang. Kenapa? Baunya wangi. Cuma kalau orang nggak pakai minyak wangi, apalagi belum mandi berhari-hari, na'udzubillah min dzalik, yang dekat kepingin cepet-cepet jauh, kepingin cepet-cepet minggat, tak kuat ambil-ambuli. Begitu juga sholawat, manzilahnya kedudukannya seperti minyak wangi. Kita tambah banyak sholawat, tambah wangi. Bahkan diriwayatkan di dalam kitab Madha fi Sya'ban, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari wajahnya terlihat begitu sumringah. Nabi terlihat wajahnya gembira. Ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Nabi, kok tumben hari ini wajah engkau terlihat begitu sumringah, begitu gembira, ada apa wahai Nabi Muhammad? Kata Nabi, bala, bagaimana aku gak gembira? Atani atin min Rabbil Izzah, telah datang suatu utusan malaikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala wagal, dan dia mengatakan, wahai Muhammad, man shalla alaika, siapa orang yang bersalawat kepada engkau salatan, satu kali salawat, kataballahu lahu asyra hasanat, maka Allah akan tulis 10 kebaikan. Wa maha anhu asyra sayyi'at, Allah hapus 10 dosa. Wa rafa'a lahu asyra darajat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kepadanya 10 derajat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan berapa salawat yang tadi kita baca kepada Nabi Muhammad. Bayangkan berapa pujian yang kita layangkan, yang kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan satu, nanti di akhirat ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita membawa pahala-pahala tersebut meringankan kita untuk berjalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga
sebagai umatnya Nabi Muhammad dituntut istiqomah. Kalau melakukan kebaikan itu istiqomah, hadir majlis istiqomah, hadir pengajian istiqomah. Kenapa? Karena orang-orang yang dekat dengan Allah, para aulia, para solihin, mereka tinggi derajatnya di sisi Allah karena istiqomah. Lihat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tiap hari khatam Al-Quran, istiqomah. Lihat mereka para aulia salihin, ada yang satu hari 10.000 kali sholawat, ada yang satu hari 10.000 istighfar. Mereka istiqomah. Hadirin, yang paling penting amalan itu di dalam kebaikan istiqomah, nggak pedot-pedot. Jangan sampai kita melakukan satu kali kebaikan prainya 1 tahun. Baca Al-Quran 1 hari 1 juz, prainya 1 bulan 2 bulan nggak baca Al-Quran lagi. Ini kemarin Ramadan, Masya Allah, tadarusan tiap hari. Setelah Ramadan tutup Al-Qurannya, gak pernah dibuka. Tanyain juz berapa sekarang, masih belum saya buka Al-Qurannya, sibuk saya. Na'udzubillah min dzalik. Diriwayatkan di dalam Al-Quran, alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, mereka yang mengatakan Allah adalah Tuhan mereka, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada ketakutan oleh mereka, nggak ada kegelisahan atas mereka, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo yang istiqamah. Beb, saya ini kepingin istiqamah, cuman kadang-kadang susah. Mau istiqamah susah. Masya Allah, luar biasa tantangannya, cobaannya luar biasa. Nabi itu pernah suatu hari berkata kepada sahabatnya, inni uhibbuka, wahai sahabatku, aku cinta kepada engkau, dan aku ingin engkau ini bersama aku sampai nanti di akhirat. Maka dari itu yang istiqamah di dalam ibadah kepada Allah, terus menerus, yang langgeng, jangan malas-malesan. Jamaah kalau bisa jangan ditinggal, terus istiqamah. Aku ajarkan ya kepada kamu bacaan yang mana bila kamu baca ini, Allah akan bantu kamu, Allah akan tolong kamu untuk istiqamah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bacaan tersebut? Baca, wahai sahabatku, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ala ibadatik. Apa? Allahumma inni a'udzu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku di dalam mengingat kepada Engkau dan syukur kepada Engkau, dan bagus di dalam ibadah kepada Engkau. Ini kalau kepingin sampean istiqomah terus menerus, langgeng baca ini, langgeng di dalam ibadah, baca ini.
Loh, sebenarnya sudah diatur sama guru-guru kita. Diatur oleh apa? Masyayikh kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita, agar kita ini bisa istiqomah. Kenapa? Kalau setiap setelah sholat kita baca ini, ya, mungkin insya Allah anak-anak kecil hafal. Biasa kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع الجد منك الجد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي يا ربي مولانا سبحان الله. Kita baca biasanya. Loh, sudah diatur Pak, diatur kita, enak hidupnya kita, diatur sudah sama guru sama masyayikh. Jangan sampeyan iki iso istiqomah. Dan setelah kita istiqomah, ayo perbanyak itu kebaikan. Yang paling penting itu takwa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam takwa itu terdapat jami'ul khairat, seluruh kebaikan. Siapa orang yang bertakwa, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan daripada segala kesusahan. Kalau sampean punya masalah Pak, ingat-ingat apa yang kita cari, apa yang kita butuhkan, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang kalau sudah takwa, punya masalah, gak bingung apa, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi itu kalau sudah bingung, punya masalah, berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid, buka Al-Quran, dibaca Al-Quran, nangis, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala apapun masalahnya, sehingga mereka keluar ya dari ibadah mereka sudah mendapatkan jawaban, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, ayo takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita nggak takwa sama Allah. Pernah diriwayatkan sahabat Nabi ya, suatu hari ada di dalam masjid ngaji. Dia ini punya kesusahan yang luar biasa, utangnya ke. Ya, di sini ada yang punya utang? Hah? Cilik-cilik beli utang jalur. Utang-utangan. Sing kena. Ojo dibiasa no utang ini ya. Kalau yang bapak-bapak ini wajah-wajah insya Allah nggak punya utang ya. Mungkin kreditan sedikit ya Pak ya. Dia ini dalam keadaan hamum luar biasa. Sampai datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia lihat tuh, tumpen ini sahabat jam segini ada di masjid baca Quran. Padahal biasanya nggak ada di sahabat saya ini. Ya, ada apa? Didatangi sama Nabi, hei sahabatku, kamu ini kok tumben ada di sini? Baca Quran. Ada apa? Iya Nabi, saya ini Masya Allah, utang saya banyak, numpuk, sumpah saya wahai Nabi. Kata Nabi, loh, kamu mau gak saya ajarkan bacaan? Kalau kamu baca bacaan ini, insya Allah hutang kamu bakal lunas, sumpah kamu bakal hilang. Kata sahabat tersebut, bala, wah, mau saya wahai Nabi, mau pakai banget saya. Ya.
Apa itu bacaannya? Kata Nabi, baca ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Apa tadi? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Baca insyaallah sing istiqomah utangi lunas, sing istiqomah sumpeke ilang, barokai ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan la syak wa la raib, ojo ragu, jangan bingung kalau sudah nasnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah utangi sampean lunas, sumpeke sampean hilang. Ya inilah yang diajarkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum al-fajr tutup, sholawat ini, majelis-majelis yang membaca syama'il Nabi ini majelis mahal. La istiqomah itu masya Allah, insya Allah, dan terus napa kebagusan bahkan kelancaran di dalam segala urusan. Diriwayatkan ada seorang anak yang saleh, ibunya meninggalkan 1 dinar. Bingung anaknya ini, saya buat apa? Tak gawe opo sing paling manfaat gawe ibuku. Sekiranya yang paling bagus, paling istimewa aku kirimkan pahala untuk ibuku. Apa kiranya? Sambil merenung dia jalan, sampai dia melihat sebuah perkumpulan. Di situ ya, dia lihat ada orang-orang yang duduk baca syama'il, baca kisah-kisahnya Nabi Muhammad. Dia maulid gini. Tidak lama selesai makan-makan, pulang orang-orang. Dia pun pulang sampai rumah tidur mimpi bumi ini goncang. Dipanggil sama ada seseorang, ya ayo sini masuk sini aman. Subhanallah, dia termasuk orang-orang yang selamat masuk ke tempat tersebut. Sudah sampai di tempat yang aman, wah tempatnya indah luar biasa. Disiapkan setiap orang itu 1 rumah. Sampai ada ya, di tempat tersebut kayak istana gitu. Orang-orang ada yang masuk di situ. Dia lihat, wah ada istana gitu bagus, saya kepingin masuk. Masuklah saya. Masuk dicegat. Loh, kenapa saya kok tidak boleh masuk, kata dia. Tadi orang-orang tersebut boleh masuk. Iya, ini khusus orang-orang yang duduk, yang mendengar, yang membaca syama'ilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca kisah-kisahnya Nabi Muhammad. Ini orang-orang yang berhak masuk ke dalam istana ini. Langsung dia bangun, ya Allah, mungkin saya itu gara-gara enggak hadir, enggak di situ, enggak bersama orang-orang yang baca syama'ilnya Nabi Muhammad.
Sudah, besok saya harus bikin cepat-cepat. Saya niatkan pahalanya untuk ibu di dalam mengadakan pembacaan syama'ilnya Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibikin seperti ini. Selesai dikasih makan sembarang macam, selesai acara ya tidur dia, mimpi ibunya datang, wahai anakku, terima kasih ibu, terima kasih kepada engkau wahai anakku, engkau kirimkan pahala yang begitu istimewa, engkau kirimkan kepada ibu pahala yang begitu agung. Ibu bahagia, ibu senang. Apa yang telah engkau berikan kepada ibu, apa yang diberikan anak tersebut kepada ibunya, yaitu pahala perkumpulan pembacaan maulid syama'ilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagi dari hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satunya kalau kita kepinginkan orang tua kita dikubur, bahagiakan orang tua kita dikubur, adakan maulid, niatkan pahalanya untuk orang tua di dalam kubur. Insya Allah senang. Dan ketika kita melakukan itu untuk orang tua kita, pasti anak-anak kita bakal melakukan hal tersebut untuk kita. Apa yang kita lakukan kepada orang tua, Allah akan balas dengan anak kita melakukan kepada kita, baik itu kebaikan ataupun kejelekan. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terus beristighfar, terus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di dalam melakukan kebaikan, istiqamah di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal